Shalom Jemaat Keluarga Kristus, senang sekali rasanya bisa menjumpai Anda pada hari ini dalam siaran Good News. Dan sebelum kita memulai Good News pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kalau kami bisa belajar kembali akan kebenaran firman-Mu, kiranya materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, dan ajar kami lagi agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, pada malam hari ini saya memberikan judul Good News, yaitu frustasi menjadi prestasi. Ada banyak hal di dunia ini yang bisa membuat orang menjadi frustasi. Salah satu contohnya adalah masa pandemi ini, di mana orang-orang mungkin menjadi kehilangan pekerjaannya atau susah mencari pekerjaannya. Kemudian ada hal lain seperti masa lalu yang kelam. Kemudian mungkin dia menerima bulian dari sejak kecil, hinaan dari kecil, atau bahkan dia lahir di sebuah keluarga yang broken home, yang tidak harmonis. Dan masih ada banyak hal yang lain di dunia ini yang bisa membuat orang menjadi frustasi. Dan ketika orang menjadi frustasi, akan sangat sulit orang tersebut untuk mencapai sebuah prestasi atau mencapai sebuah cita-cita dan tujuannya. Oleh sebab itu, hari ini kita mau belajar dari seorang Yefta, di mana ia adalah seorang anak dari ibu yang seorang pelacur. Yefta ini seorang anak Gilead, orang Gilead, dan ibunya adalah seorang pelacur, dan dia menerima penolakan dari saudara-saudaranya, keluarganya, dan akhirnya dia pergi melarikan diri dari rumahnya itu untuk bergabung dengan orang-orang yang jahat, orang-orang para petualang-petualang untuk merampok. Saya akan bacakan bagi kita semua Hakim-Hakim 11 dari ayat 1. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dari dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Yefta menerima penolakan dari keluarganya, dari saudara-saudara tirinya, dan mengatakan bahwa Yefta tidak layak menerima warisan dari ayahnya karena dia anak dari perempuan lain. Tentu Yefta tidak bisa memilih untuk lahir dari seorang ibu yang seorang pelacur. Orang-orang pasti punya keinginan untuk bisa lahir di keluarga yang harmonis, keluarga yang kaya. Tapi kenyataannya kita tidak bisa memilih untuk lahir dari keluarga yang mana. Sama seperti halnya Yefta. Yefta hanya bisa menerima, dan Yefta harus mengambil resiko dosa dari ayahnya. Dan kalau saat ini mungkin bisa disebut bahwa Yefta ini adalah anak haram. Kita dengar istilahnya zaman sekarang itu anak haram. Tentu dicap sebagai anak haram ini sangat menyakitkan bagi orang-orang, khususnya bagi Yefta sendiri. Akhirnya Yefta pergi berkumpul dengan petualang-petualang itu dan hidup dengan merampok. Nah, setelah itu beberapa waktu kemudian bangsa Israel ini diserang oleh orang-orang Amon, dan orang-orang Israel pun menjadi ketakutan dan merasa terancam. Dan ini yang membuat para tua-tua Gilead memanggil Yefta untuk membantu perang melawan orang-orang Amon ini. Dan kemudian Yefta tidak menolak. Yefta tidak menolak ajakan tersebut, tapi terjadi negosiasi di sana. Apabila Yefta berhasil mengalahkan orang-orang Amon ini, dia menjadi pemimpin penduduk orang-orang Gilead. Dan tua-tua Gilead pun setuju. Dan dari kisah Yefta ini kita bisa belajar akan beberapa hal. Yang pertama adalah dari kisah Yefta, di saat kita frustasi, janganlah kita salah ambil tindakan.
Yefta telah mengambil tindakan yang salah ketika dia merasa kecewa dengan keluarganya, dia merasa kecewa dengan hidupnya, dia menerima penolakan dari keluarganya sendiri. Dia pergi mencari pelarian, yaitu berkumpul dengan para petualang-petualang. Di ayat 3 dikatakan, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Petualang-petualang ini bisa dikatakan adalah orang-orang yang tidak berguna atau orang-orang yang memberontak. Sehingga ketika Yefta juga merasa tertolak, dia merasa tidak berguna, dia tidak mendapatkan warisan dari ayahnya, dia bergabung dengan orang-orang yang mungkin sama seperti dia, mengalami struggle dalam hidupnya, dan akhirnya dari pergaulannya itu menghasilkan tindakan yang jahat, dia merampok. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Apabila kita sedang dalam keadaan frustasi, dalam keadaan yang sedang ngedown, jangan sampai kita jatuh pada pelarian yang salah. Karena orang-orang yang sedang frustasi, yang sedang berbeban berat, akan lebih cenderung mudah jatuh ke dalam dosa dan jatuh ke dalam tindak kejahatan. Jadi untuk mengatasinya adalah kita harus datang kepada Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ketika kita sedang dalam keadaan yang frustasi, keadaan yang berbeban berat, penuh masalah dalam kehidupan kita, jangan kita larikan kepada hal-hal yang negatif, tapi datanglah kepada hal-hal orang-orang yang bisa memberikan kita semangat baru, bisa memberikan motivasi baru, dan juga datang kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita, dan kita akhirnya terhindar dari segala dosa dan tindak kejahatan. Dan pelajaran yang kedua yang bisa kita pelajari dari Yefta adalah Yefta tidak membalas dendam. Sebenarnya Yefta mempunyai peluang yang besar untuk membalaskan dendamnya. Ketika para tua-tua Gilead ini meminta tolong untuk Yefta membantu perang melawan Bani Amon, Yefta bisa saja menolak karena dia kecewa dengan tindakan dari keluarganya itu. Tapi di ayat 6 dikatakan bahwa kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Sebuah counter attack dari Yefta dengan mengatakan, bukankah kamu sendiri yang membenci dan mengusir aku? Pasti Yefta sebenarnya kecewa. Dia kecewa dan dia punya banyak sekali peluang untuk melihat keluarganya dihabisi oleh orang-orang Amon. Tetapi di sini Yefta tidak membalas dendam. Jadi seburuk apapun kehidupan kita diperlakukan oleh orang-orang lain dalam masa lalu kita, atau kita diperlakukan dengan sangat buruk dan membuat kita sekarang jadi terpuruk, jangan sampai kita mempunyai pikiran untuk membalas dendam kepada mereka. Ada banyak sekali kejadian-kejadian balas dendam di dunia ini ya, yang mungkin karena dia kecewa, karena dia merasa dirugikan, dia malah membalas dendam dengan cara membunuh dan lain-lain. Yefta di sini punya kesempatan tapi dia tidak menggunakannya. Yefta tetap menerima permintaan orang-orang Gilead itu, dan percayalah bahwa Tuhan mengirimkan orang-orang yang seperti itu, yang membuat kita terpuruk, membuat kita ngedown, membuat kita frustasi, dengan maksud tujuan. Tuhan ingin membentuk kita melalui orang-orang tersebut. Tuhan ingin membentuk karakter kita, sehingga ketika ada orang-orang yang seperti itu, jangan sampai kita mempunyai pikiran balas dendam, tapi kita lihatlah hal positifnya, bahwa Tuhan sengaja mengizinkan orang-orang seperti itu dalam kehidupan kita untuk membentuk karakter kita. Dan kemudian yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Yefta adalah tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun Yefta
penuh dengan lika-liku kehidupan, penderitaan, dan kejahatannya, ia tidak mengakui bahwa, atau tidak menyombongkan dirinya bahwa dia yang memenangkan, dia yang akan memenangkan melawan orang-orang Amon. Tetapi dia tetap menyerahkannya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Di dalam ayat 9 dikatakan, kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Dan di ayat 11 lagi dikatakan, maka Yeftah ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tapi Yeftah membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Kita lihat di sini bahwa Yeftah bilang kalau nanti orang-orang Israel ini bisa menang, itu semua karena Tuhan menyerahkan kepada dia. Tuhan menyerahkan Bani Amon ke tangan Yeftah. Dan juga di ayat 11 terbukti bahwa ketika Yeftah menyetujuinya, Yeftah membawa segala perkaranya itu kepada Tuhan. Jadi yang kita bisa pelajari yang ketiga adalah ketika kita dalam keadaan yang berat, frustasi, berbeban berat, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan walaupun memang sangat sulit rasanya, karena kita butuh ketika kita dalam masa frustasi, kita seperti membutuhkan bantuan yang nyata. Kita membutuhkan pertolongan yang nyata. Tapi kita belajar dari Yeftah untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena ketika Yeftah mengandalkan Tuhan, akhirnya Yeftah meraih prestasi. Dari frustasi yang dia alami, dia mendapatkan sebuah prestasi, yaitu kemenangan. Dan kemudian Yeftah menjadi seorang pemimpin yang tadinya bukan siapa-siapa, yang tadinya seorang yang ditolak oleh keluarganya, menjadi seorang perampok, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan membuat dia menjadi pemimpin orang Israel, menjadi sebuah orang pahlawan, dan Yeftah mencapai sebuah prestasi yang baik dengan Tuhan. Jadi mungkin Bapak Ibu, hari ini kita sedang dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan frustasi, tapi tetap percayalah bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik bagi kita. Tuhan telah menyiapkan di depan cerita-cerita selanjutnya, di mana kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan bisa mencapai prestasi itu dengan Tuhan. Beda cerita kalau misal kita lari dari jalannya Tuhan. Kalau kita lari dari jalannya Tuhan, mungkin kita akan semakin terpuruk. Tapi bersama Tuhan, Tuhan akan mengangkat frustasimu. Tuhan akan mengangkat segala keterpurukan kita menjadi sebuah kemenangan, menjadi sebuah prestasi dalam hidup. Jadi mungkin 3 hal ini yang bisa kita pelajari dari Yeftah, dan kiranya kita bisa menjadikan Yeftah menjadi salah satu teladan hidup kita ketika kita sedang terpuruk, mengalami frustasi, tapi kita mau merubahnya menjadi prestasi. Kita harus membutuhkan Tuhan. Kita perlu Tuhan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini yang telah mengajarkan kami agar kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap waktu kami. Di masa-masa kami terpuruk, kami selalu bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami percaya bahwa di dalam Tuhan Engkau sudah menyiapkan segala masa depan kami yang indah, menyediakan prestasi-prestasi kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami lagi agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia, dan biarlah firman-Mu ini mengubahkan dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.